Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, hari ini gua mau membahas mengenai ikan hiu lagi. Tapi ini yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi tentu dengan kita melewati masa-masa kondisi pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah. Cuman setelah kita mendapatkan atau mendengarkan informasi tentang adanya vaksinasi COVID-19, kita sedikit diberi angin segar karena sebentar lagi masa-masa pandemi akan berlalu setelah vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Cuman di balik itu ada sesuatu yang memilukan, di mana vaksinasi COVID-19 ini salah satu bahan dasarnya yaitu ekstraksi dari hati ikan hiu. Ekstraksi itu berarti hasil dari minyak dari hati ikan hiu. Jadi ikan hiu apapun itu, cuman ada dua jenis ikan hiu yang menjadi target perburuan atau target pencarian karena memang setelah diekstraksi minyaknya jauh lebih banyak dari ikan hiu yang lain. Jadi dua jenis ini sudah pasti akan selesai. Cuma setelah itu selesai akan dicari ikan hiunya lainnya. Untuk informasi, di dunia ada sekitar 500 lebih jenis ikan hiu yang hidup. 117 jenis atau sekitar 20% lebih dari jenis ikan hiu yang ada di dunia berada di Indonesia. Makanya itu Indonesia menjadi 5 urutan besar tertinggi untuk mengekspor sebelum COVID ini ya. Sebelum COVID ini 5 urutan tertinggi untuk mengekspor daging ikan hiu, sirip ikan hiu, tulang ikan hiu, gigi ikan hiu, segala macam yang dari ikan hiu. Karena apa? Nah, nanti kita sambil munculkan. Seluruh bagian atau seluruh organ tubuh dari ikan hiu ini punya nilai jual. Punya sisi materi dari si ikan hiu ini. Dari setiap organ tubuhnya. Begitu fantastis, begitu luar biasa, si ikan-ikan hiu ini punya nilai jual yang sangat tinggi. Dari gigi pun punya nilai jual. Kalau gigi kita patah, kita buang ke atas atau ke bawah, tergantung bagian gigi mana kita yang copot kan, itu mitosnya. Jadi kita balik lagi ke ikan hiu. Jadi sebelum gue masuk ke dalam kondisi vaksinasi COVID-19 ini yang menggunakan hati dari ikan hiu, jadi gue mau memflashback. Jadi sebelum itu semua terjadi atau informasi ini sebelum beredar, dari 1997 itu sudah digunakan sih untuk vaksinasi influenza atau vaksinasi flu lah, flu berat apa segala macam digunakan untuk vaksinasi itu. Cuman setelah adanya COVID-19 ini tentu semakin banyak ikan hiu yang harus diambil untuk menjadi vaksinasi COVID-19 tentunya. Karena pandemi ini melanda nggak hanya di Indonesia, pandemi ini nggak hanya melanda Asia, bahkan seluruh dunia. Jadi untuk kuota pengambilan ikan hiu akan semakin besar, di luar dari siripnya, di luar dari dagingnya, di luar dari hatinya, di luar dari giginya, pokoknya di luar dari itu semua. Sekarang ini permintaan semakin bertambah, yaitu hatinya. Tentu polemik ini akan jadi pro dan kontra bagi sebagian pecinta binatang, bagi sebagian pecinta satwa. Ini akan menjadi pro dan kontra. Ketika vaksinasi berlalu, ketika COVID-19 berlalu, COVID hilang, berarti ikan hiu juga ikut hilang. Kan begitu. Menurut gue pribadi, ketika memang Tuhan menciptakan ini semua, tentu ada asas manfaat untuk kita. Tentunya bukan cuma untuk memuaskan mulut kita dengan cara dimakan, untuk kosmetik dengan cara mempercantik diri, tapi menghancurkan habitat yang ada. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang melanda semua dunia, tentunya kalau harus terjadi untuk pengambilan secara besar-besaran ikan hiu ini, tentu kita harus pikirkan bagaimana kelangsungan ini tetap bisa terjadi. Itu sudah harus dilakukan, pengambilan hati dari ikan hiu, untuk bisa menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi. Ngeri nggak tuh? Yang ada di muka bumi. Karena apa? COVID-19 ini nggak main-main, melandanya nggak ke semua, hanya ke orang tua, muda, anak kecil, dan nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Asia, nggak hanya di Eropa, tapi semua dunia. Makanya itu
asas manfaatnya ini sangat berguna ketika memang vaksinasi COVID-19 ini bisa mencapai harapan. Jadi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan semua bisa kembali normal kembali. Kita keluar tidak perlu pakai masker, kita keluar tidak perlu tos begini-begini, ya kan? Jadi ya kita berharap itu semua cepat berlalu. Tapi sebelum itu, sebelum adanya penggunaan vaksinasi COVID-19 itu, WWF sudah mengeluarkan kajian nih, sebelum adanya penggunaan hati ikan hiu untuk bahan dasar dari vaksinasi COVID-19. Jadi itu, 55 tahun lagi, hiu terancam punah. Dan menurut mereka, menurut kajian WWF ini, setiap detiknya 3 ikan hiu akan mati. Dengan cara diburu, dengan cara ditangkap, dengan cara apapun itu, pasti kita kehilangan 3 ikan hiu dalam waktu 1 detik. Gitu. Dalam tiap tahun, 100 juta ikan hiu yang diambil. Entah itu untuk kosmetik, entah itu untuk sirip, sop sirip hiu, dan segala macamnya itu. Jadi, bisa dibayangkan, ditambah lagi dengan bahan dasar untuk vaksinasi COVID-19. Jadi kita bisa pikirkan dan kita bisa pahami bersama bahwa ini kebutuhan akan ikan hiu semakin tinggi. Sementara Indonesia kalau misalkan bisa mencari peluang, kita punya 117 ikan hiu. Jadi itu menurut gue sih ada sisi positif, ada sisi negatif. Kita untuk bisa membantu melestarikannya udah stop kita eksploitasi besar-besaran karena ada sesuatu yang urgensi, ada sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu untuk vaksinasi, bahan dasar vaksinasi COVID-19. Ya berarti yang selama ini kita diekspor siripnya, yang diekspor untuk segala macamnya itu bisa agak diredam dulu, kita utamakan dulu untuk vaksinasi COVID-19 supaya ini benar-benar nggak punah gitu loh. Karena apa? Untuk tingkat kelahiran dari si ikan hiu ini produksinya hanya setahun sekali gitu, dan juga perkembangbiakannya si hiu-hiu ini nggak secepat ikan-ikan lain. Reproduksinya, perkembangbiakannya, kemudian kelahirannya tidak secepat ikan-ikan lain, makanya itu bisa terancam punah kalau diambil secara besar-besaran seperti itu, sahabat Gemvlog. Nah, jadi baiknya apa yang perlu kita lakukan sebagai orang umum seperti sekarang ini? Apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya kita tidak perlu lagi ke restoran-restoran untuk memakan sirip ikan hiu. Tidak perlu kita makan sop ikan hiu, segala macamnya itu. Jadi kita menekan demand, kita menekan permintaan atas itu. Jadi sehingga sudah semakin sedikit orang yang mencari ikan hiu untuk dibunuh, untuk dikonsumsi. Gitu kan? Tapi kita bisa utamakan untuk bahan dasar COVID-19 sehingga yang satu permintaannya dari dulu banyak, sekarang ditambah banyak lagi dikarenakan adanya untuk bahan dasar COVID-19. Itu menurut gue pribadi. Karena apa? Memang ketika kayak yang gue sampaikan di awal, ketika yang di atas atau Tuhan menciptakan segala macamnya ini, yang ada di muka bumi ini, sebelumnya juga gue sempat sampaikan hubungan kita sesama manusia, hubungan kita yang pertama itu hubungan kita ke atas, hubungan kita sesama manusia, dan hubungan kita ke alam. Nah, tentunya ketika kita disediakan dan diciptakan dengan sumber daya alam yang luar biasa, tentunya kita harus punya bentuk pertanggungjawaban atas itu. Ketika kita memakai, kita harus bisa mengembalikan. Itu yang kita diajarkan dari kecil. Ketika kita memakai barang milik orang lain, atau kita memakai barang yang diberikan orang lain, kita harus bisa bertanggung jawab untuk menjaga, dan kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, dalam bentuk apa? Yang dibudidayakan, dilestarikan, dijaga, supaya populasinya tidak hilang. Karena apa? Yang gue baca dan berkali-kali yang gue baca literatur tentang ikan hiu, parameter laut yang sehat, parameter laut yang memang masih oke, yaitu adanya ikan hiu di sana. Jadi ini bisa menjadi salah satu parameter, dan juga apa? Ini ikan predator tertinggi di air laut. Jadi nggak mungkin kan setiap kita disuruh gotong royong untuk ambil bangkai ikan di air laut supaya laut kita nggak rusak, nggak tercemar karena bangkai-bangkai ikan yang mati. Karena biasanya yang makan ikan hiu, gitu kan? Begitu ikan hiu sudah nggak ada, apa mungkin setiap kita
disuruh ke laut setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu untuk ngambilin ikan hiu, ikan yang mati di laut karena seleksi alam, habis itu karena penyakit, habis itu karena pembuangan limbah yang besar-besaran di laut itu. Jadi ikan-ikan pada mati, jadi banyak yang busuk, banyak yang jadi bangkai, nggak termakan sama predator-predator ini. Biasanya termakan, paling tidak merusak, menjadi rusaklah alam itu, gitu sahabat Gemvlog. Nah, menurut gua kita mulai sekarang kita kurangi permintaan akan hiu. Kalau pelihara gimana? Terus mengurangi dong. Kalau kalian bisa bertanggung jawab untuk memelihara dan nggak buat mati sih, it's okay, nggak masalah menurut gue ya. Tapi ketika kalian beli seminggu mati, 2 minggu mati, tandanya kalian sudah harus jangan beli lagi, gitu loh. Kayak gue ada beberapa ikan yang gue mati, gue nggak beli lagi. Jadi apa? Supaya tidak semakin banyak permintaan, supaya tidak banyak lagi korban-korban yang mati yang tidak punya manfaatnya. Jadi kalau kita punya asas manfaat, kalau memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, buat apa kita lanjutkan lagi gitu kan? Kalau memang vaksinasi ini bermanfaat untuk orang banyak, ya tentunya kita harus tetap dukung. Tapi kita punya solusi lain, yaitu kita sendiri, setiap kita semua lah, kita semua bisa membantu supaya ikan hiu tetap bisa ada di alamnya. Gitu sahabat Gemvlog. Nah, kalau gue yang sudah terlanjur memelihara seperti ini bagaimana? Tentunya gue akan tetap bertanggung jawab untuk memelihara dia sampai besar. Gue akan pindahkan dia nanti ke tempat yang lebih besar supaya dia bisa bertumbuh besar. Ketika memang ini sudah gue pelihara dan gue buang ke alamnya, belum tentu dia bisa hidup lagi, gitu kan? Habis itu gue kembalikan lagi ke alamnya. Tentunya dia akan tidak bisa mencari makan sendiri karena sudah terbiasa disuapin sama Bro Audrey makannya. Jadi gitu sahabat Gemvlog. Tetap gue bertanggung jawab untuk memelihara ini. Mungkin pada suatu saat nanti hiu akan menjadi daftar dilindungi atau menjadi larangan untuk dipelihara atau larangan untuk ditangkap. Gue sudah punya ini. Nantinya mau kayak gimana kita masih atur ke depannya. Kalau memang itu akan terjadi. Tapi setidaknya gue, kalau memang di sini gue pede untuk bisa merawat dia semakin besar dan akan semakin baik, tetap akan gua rawat. Biarpun di sini banyak orang yang bilang masih kekecilan tanknya, tapi gue sudah mempersiapkan tank yang lebih besar supaya dia bisa bertumbuh besar. Jadi kita bersama-sama kita lihat ini ikan hiu bisa tumbuh besar. Mungkin ketika memang orang lainnya nanti ikan hiu sudah punah, sudah tidak bisa menikmati ikan hiu lagi dengan jarak dekat, setidaknya gue pernah memelihara ikan hiu ini. Walaupun nantinya ketika ada larangan, ketika ada dilindungi, tetap ikan hiu akan diambil atau apa segala macam itu, ya gue sudah pernah setidaknya. Tapi setidak-tidaknya gue bukan orang yang ikut memangsa ikan hiu untuk dimakan. Entah itu supnya, entah itu untuk kosmetik. Istri gue tidak pakai kosmetik yang lebay-lebay. Istri gue juga apa adanya, tidak pakai bedak-bedak atau mempercantik diri dengan kosmetik, apalagi dari bahan dasar ikan hiu. Habis itu pelembab kulit dari bahan dasar ikan hiu. No, tidak. Jadi gua dan keluarga gua paling tidak terlibat di dalamnya. Setidaknya walaupun terlibat, gua hanya terlibat mengeksploitasi untuk memelihara, untuk gua pelihara pribadi. Tapi setidaknya gua nggak buat dia mati. Ketika memang masih dibutuhkan, gua masih punya 4 ikan hiu yang bisa kita perdayakan. Tapi setidaknya kita jaga bersama lah. Ini alam kita. Ini bumi kita, ini semua milik kita. Tapi milik kita tentunya tetap harus kita jaga, gitu kan? Tidak bisa semena-mena mentang-mentang milik kita rusak, kita abaikan, kita nggak jaga. Tentunya yang menjadi milik akan hilang tentunya. Lebih susah memiliki ketimbang kita merawat dan memaintain apa yang sudah kita miliki, sahabat Gemvlog. Jadi itu sahabat Gemvlog update dari gua ikan hiu. Sebenarnya disayangkan sekali. Jadi mungkin 2 tahun ke depan ikan hiu beberapa spesies dari 500 lebih spesies yang ada di dunia akan susah kita cari. Beberapa spesies tentunya akan menjadi korban karena kepunahan. Semoga yang di Indonesia tidak punah. Jadi
Ada sisi positif dan ada sisi negatif di setiap apa yang kita lakukan. Tergantung kita mau melihat dari sisi mana. Menurut gua kalau misalkan Indonesia sebagai pemilik jenis banyak ikan hiu yang ada di dunia, 20% jenis ikan hiu yang ada di dunia ada di perairan Indonesia. Setidaknya kalau Indonesia bisa melirik ini bisa menjadi ladang ekonomi baru untuk pemerintah Indonesia, karena segala macam sumber daya alam yang ada di atas bumi maupun di bawah tanah Indonesia ini milik pemerintah. Ya, pemerintah kalau bisa perdayakan ini, bisa memperbanyak ikan hiu, pemerintah bisa membudidayakan ikan hiu, bisa menjaga kelestarian ikan hiu, dan bisa mengekspor ikan hiu untuk digunakan untuk bahan baku COVID. Tentunya kita mengekspor bahan bakunya itu, tentunya kita mendapat keuntungan. Terlebih lagi kalau kita bisa membuat vaksinasi itu, karena tentu bahan baku ini kita udah banyak, bahan baku ikan hiu di kita tuh udah banyak banget. Nah, ini tugas pemerintah gimana nih? Bahan bakunya sudah ada, tinggal SDA-nya, tinggal peralatan pendukungnya dan segala macamnya itu kita bisa buat vaksinasi di Indonesia, karena memang bahan bakunya yang paling banyak yang digunakan adalah dari minyak ikan hiu. Gitu sahabat Jemvlog. Oke? Jadi gitu aja update kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang-orang yang tahu tentang Jemvlog. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!